Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, hati adalah aset yang paling berharga, sedangkan yang melihatnya ibarat kacamata yang mempengaruhi cara kita melihat ataupun bertindak. Mengacu pada kefitrahan hati, sebenarnya manusia dilahirkan dalam kondisi hati yang fitrah dan jernih. Namun pendidikan dan pengalaman telah begitu kuat berperan dalam menciptakan belenggu yang menutup penglihatan, kefitrahan hati yang murni, sehingga seringkali kita tak mampu melihat sesuatu secara objektif. Kita dapat melihat seberapa kuat orang-orang yang ingin mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan orang lain. Seobjektif apapun kita berpikir dan melihat, kita akan menyadari bahwa orang lain dapat melihat hal yang sama, namun dengan cara dan sudut pandang yang berbeda. Di mana kita berdiri sebenarnya tergantung pada di mana kita duduk. Kita cenderung untuk berpikir bahwa kita telah melihat segalanya sebagaimana adanya, namun pada kenyataannya tidak. Kita melihat dunia bukan sebagaimana dunia adanya, melainkan sebagaimana kita adanya, atau sebagaimana kita terkondisikan untuk melihatnya. Pada kenyataannya, pikiran kita bisa sedemikian menyesatkannya tanpa kita sadari. Pikiran kita mampu menjerumuskan diri kita untuk melakukan tindakan yang salah. Oleh karenanya, pikiran harus dilindungi oleh prinsip yang kuat, prinsip keimanan kepada Allah yang Maha Suci, pelindung yang mampu menjaga fitrah diri. Berprinsip hanya kepada Allah akan terus memayungi cara pandang kita yang jernih, sehingga akan senantiasa terjaga pada kondisi yang baik. Para pendengar, realitas objektif itu sendiri memiliki mercusuar yang mengatur pertumbuhan dan kebahagiaan manusia. Apabila mercusuar yang mengatur pertumbuhan dan kebahagiaan manusia adalah dengan berpusat hanya kepada Allah yang Maha Esa. Singkatnya, kita harus memelihara agar kita terus berpegang kepada Allah semata. Disinilah kunci kekuatan kita. Apabila prinsip ini goyah, maka goyah pula iman kita dan goyah pula akhlak kita. Kita harus mampu mengidentifikasikan musuh yang dapat menghancurkan aset kita ini, dan yang terberat adalah di dalam diri kita sendiri. Yaitu musuh yang pertama adalah nafsu lahiriah kita atau insting hewani. Umumnya kita mudah mengidentifikasi jenis-jenis nafsu ini karena semata-mata berfungsi untuk mempertahankan hidup saja. Tetapi apabila manusia telah begitu dikuasai nafsu ini, maka ia akan terbelenggu oleh nafsu yang rendah. Di sini alarm tanda bahaya harus terus dinyalakan agar kita waspada. Musuh yang kedua kita adalah lebih berat dan lebih sulit terdeteksi karena kadang-kadang kita sama sekali tidak merasakan kehadirannya. Contohnya keinginan untuk berkuasa adalah dorongan dari dalam hati yang terdalam, yang tampaknya manusiawi saja. Tetapi apabila kekuasaan
tidak dibarengi atau dibentengi dengan hati yang ikhlas untuk selalu adil, bijaksana dan suci, maka akan menjadi malapetaka seperti Hitler, Mao Zedong, Lenin atau Stalin. Sepertinya mereka bertindak sesuai dengan suara hati, karena hati untuk berkuasa memang terdapat di dalam hampir semua hati manusia. Namun itu tidak dibarengi dengan keadilan, kebijaksanaan, dan suci. Namun apabila kekuasaan seseorang dibarengi dengan keadilan, kebijaksanaan, dan hati yang bersih, insya Allah apapun yang ia pimpin akan membuahkan keberhasilan yang cemerlang. Kemudian dorongan untuk meraih kemuliaan, tetapi dibarengi dengan cara yang tidak mengindahkan sifat Rahman dan Rahim, mengabaikan sifat untuk menolong, dan mengabaikan sifat untuk adil, tidak akan membawa kesejahteraan bagi manusia. Musuh ini juga dapat muncul dengan cara menutup hati kita ketika kita dihadapi dengan keinginan terhadap sesuatu, sehingga sikap jujur ditutup. Jadilah ia seorang koruptor. Misalnya kalau kita ingin mempunyai limpah harta, jarang kita menjadi korupsi, mengambil hak yang bukan hak kita. Nah, teknik untuk menghadapi serangan ini adalah dengan cara mengingat bahwa Allah selalu memantau apa yang kita lakukan. Mengingat bahwa di mana saja kita berada, Allah selalu melihat kita, walaupun di tempat yang gelap atau di batu, di gua yang gelap. Insya Allah kita akan terpelihara apabila kita merasakan Allah Maha menatap, Allah Maha kuasa, Allah Maha melihat, sehingga kita takut untuk berbuat kejahatan. Apabila kita ingin kaya, maka berusahalah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, sehingga kita tidak mengambil hak orang lain. Itulah sikap satria, bersikap jujur dan mempunyai hati yang bersih, bersungguh-sungguh dan bersikap sabar. Kemudian musuh yang ketiga adalah yang paling berat dan paling sulit disembuhkan, adalah dorongan untuk mengabdi kepada Tuhan yang lain selain Allah. Dalam arti yang luas, Tuhan yang lain ini bisa berupa harta, jabatan, kehormatan, konsumerisme, gnostik, ilmu, profesi, uang, mobil, dan cinta. Dan oleh karena itu, karena dalam diri kita telah diberikan hawa nafsu. Nah, kendalinya adalah basic agama yang baik. Dengan mengenal Allah, insya Allah kita akan selalu terjaga untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah. Kita akan selalu terjaga untuk tidak melakukan kemaksiatan, perbuatan tercela.
dengan mengukuhkan keimanan yang teguh dan mengerti mana yang hak dan mana yang batil. Demikianlah berbagi ilmu pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.